Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Puspa Wiradika dengan NIM B119.383. Saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi, akan menjelaskan mengenai Letter of Credit dalam Hukum Perdagangan Internasional sebagai bentuk UAS mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional, dan saya berasal dari kelas C. Baiklah, saya mulai terlebih dahulu dari pengantar. Perdagangan internasional terwujud karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mereka tuangkan dalam kontrak. Dalam kontrak ini, biasanya mereka juga mencantumkan bagaimana cara, sistem, atau klausul pembayarannya. Dalam perdagangan internasional, pembeli dan penjual terpisah oleh jarak yang jauh. Mereka juga acap kali memiliki praktik pembiayaan yang berbeda di masing-masing negara. Hal ini berarti menimbulkan kesulitan bagi penjual untuk menentukan cara pembayaran yang akan digunakan oleh pembeli asing. Demikian juga, bagi pembeli mengalami kesulitan untuk mempercayai reputasi dan integritas penjual asing. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pembiayaan perdagangan internasional. Di antara banyaknya sistem yang paling umum digunakan adalah yang pertama, kredit berdokumen atau documentary credit. Yang kedua, kredit komersial jangka pendek, menengah, dan panjang, short, medium, dan long-term commercial credit. Bentuk-bentuk pembiayaan khusus, particular financing techniques, terutama yang pertama, factoring internasional atau international factoring, yang kedua, forfeiting, yang ketiga, leasing internasional atau international leasing, dan yang terakhir adalah jaminan bank atau bank guarantee atau autonomous guarantee. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kredit berdokumen atau documentary credit. Karena jarak kedua pihak, praktik perdagangan yang mungkin berbeda dan mungkin saja satu sama lain tidak kenal, semua perbedaan ini dapat menjadi hambatan bagi perdagangan internasional. Namun, dengan lahirnya sistem kredit berdokumen atau documentary credits, yang juga dikenal dengan sebutan Letters of Credits atau LC, perbedaan-perbedaan itu dapat dijembatani. Kredit berdokumen ini terus berkembang. Sistem inilah yang paling banyak digunakan dan berperan sangat penting untuk membayar barang-barang dalam perdagangan internasional. Untuk batasan dari letter of credit dapat kita lihat dari Amir MS menjelaskan letter of credit sebagai berikut. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negara yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima letter of credit diberi hak oleh importir untuk menarik wesel atau surat perintah untuk melunasi utang atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengekspektir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat itu. Dan dapat juga kita lihat dari UCP pasal 2, UCP 500 yang memberikan definisi letter of credit sebagai berikut. Letter of credit adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima yang pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh bank penerbit jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan letter of credit. Nah, dapat kita lihat beberapa hal penting dari definisi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, bank yang memberikan jaminan pembayaran tersebut adalah bank yang menerbitkan kredit dokumenter atau letter of credit tersebut, atau bank penerbit atau issuing bank. Yang kedua, dokumen-dokumen yang disyaratkan dapat berupa dokumen perdagangan atau dokumen yang diterbitkan instansi pemerintah, asuransi, maupun pengangkutan. Yang ketiga, karena kredit dokumenter atau LC merupakan jaminan bersyarat, pembayaran sudah tentu dilakukan atas nama buyer atau pembeli, dan pembayaran itu dilaksanakan apabila dokumen-dokumen yang disyaratkan telah diserahkan. Selanjutnya, karena dokumen-dokumen tersebut mewakili barang, penyerahan dokumen itu berarti memberikan hak kepada buyer atau pembeli atas pemilikan barang-barang yang dikapalkan tersebut. Karena kredit dokumenter atau LC merupakan jaminan bank, maka setelah pengapalan barang, seller akan meminta pembayaran dari bank, bukan mengandalkan dan kesediaan buyer atau pembeli untuk membayar, kemampuan dan kesediaan buyer untuk membayar.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kontrak penjualan sebagai dasar terbitnya letter of credit. Persiapan yang harus ada untuk terbitnya letter of credit adalah kesepakatan antara seller dan buyer untuk membuat dan menandatangani sebuah sales contract atau kontrak penjualan. Dasar terbitnya sebuah LC adalah kontrak jual beli atau sales contract yang sudah disepakati bersama, kemudian disahkan dengan penandatanganan oleh masing-masing pihak antara penjual dan pembeli. LC sendiri adalah dokumen kontrak. Namun, demikian, kedudukan LC sebagai suatu kontrak dan kontrak jual belinya sifatnya terpisah atau independen. Sifat independen LC tampak pada aplikasi LC dan realisasi pembayaran LC. Selanjutnya, mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi LC. Pada umumnya, para pihak yang terlibat dalam pembukaan transaksi LC adalah yang pertama aplikan atau buyer atau pembeli, adalah pihak yang meminta kepada sebuah bank untuk membuka LC atas namanya sebagai pembeli. Yang kedua, penerima atau beneficiary adalah pihak yang disebutkan dalam LC sebagai penjual. Yang ketiga, bank penerbit atau opening bank atau issuing bank adalah bank yang membuka atau menerbitkan LC atau bank pembeli. Dan yang terakhir, bank penerus atau advising bank adalah bank yang meneruskan LC yang diterima dari opening bank kepada beneficiary atau bisa bank jual. Nah, di antara pihak yang saya sebutkan tadi, hubungan hukum yang timbul di antaranya adalah yang pertama, nasabah dengan bank nasabah atau disebut juga pemohon dengan banknya biasanya menandatangani kesepakatan atau perjanjian tentang permintaan penerbitan LC. Kesepakatan ini sudah barang tentu tunduk pada syarat yang ditetapkan oleh pihak bank. Dalam hal ini biasanya bank mensyaratkan adanya jaminan dari nasabahnya. Misalnya, bank mensyaratkan dokumen-dokumen pengapalan atau bill of lading atau consignment. Bank, jika menurutnya diperlukan, menahan dokumen-dokumen ini sampai klien telah membayar. Selanjutnya, bank penerbit dan penerima bank. Penerbit menandatangani LC untuk kepentingan penjual. LC di dalamnya mengandung persyaratan dari bank untuk membayar atau menerima atau menegosiasikan suatu bill of exchange setelah dokumen dipersyaratkan dalam kontrak dasar diperlihatkan. LC menetapkan tanggal jatuh tempo dan tempat untuk mengajukan dokumen untuk pembayaran. Selanjutnya, bank penerbit dan bank penerus. Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus seperti halnya antara seorang prinsipal dan agen. Dalam hal ini, bank penerbit bertindak atas nama dan untuk bank penerbit. Jika bank penerbit telah membayar sejumlah uang kepada penerima sesuai dengan mandatnya atau telah menerima suatu bill of exchange atau whistle yang ditarik oleh penerima, ia berhak atas pembayaran dari bank penerbit. Selanjutnya dan yang terakhir, penerima dan bank penerus. Terhadap penerima, bank penerus seolah-olah bertindak sebagai agen dari bank penerbit. Oleh karena itu, penerima tidak berhak untuk menggugat bank penerbit. Bank penerbit dan bank pengkonfirmasi jika bank lain menjadi confirming bank. Bank atau bank pengkonfirmasi, yakni bank yang turut menjamin pembayaran LC. Ia bersama-sama dengan bank penerbit bertanggung jawab untuk membayar suatu bill of exchange. Selanjutnya saya akan lanjut kepada pembukaan LC. Yang pertama, aplikasi atau application. Dalam kontrak tersebut memuat kesepakatan bahwa transaksi akan diselesaikan dengan letters of credit atau LC. Maka pembeli akan meminta kepada banknya untuk membuka LC. Data-data yang harus tercantum dalam formulir aplikasi terdiri dari yang pertama, nama dan alamat beneficiary, yang kedua, nama dan alamat pembeli atau pemohon, yang ketiga, nilai LC yang dibuka dengan shipping terms yang telah disetujui, yang keempat, jenis LC, yang kelima, syarat pembayaran, yang keenam, uraian barang, yang ketujuh, dokumen-dokumen yang diperlukan baik jenis maupun jumlahnya, yang kedelapan, masa berlakunya LC dengan menetapkan expired date. Lalu yang kesembilan, tanggal pengapalan terakhir, dan yang ke-10, pelabuhan bongkar muat, yang ke-11, persyaratan barang yang harus dikirim oleh penjual, yang ke-12, ketentuan-ketentuan khusus yang diperlukan, misalnya tidak boleh atau tidaknya penggantian kapal, atau boleh atau tidaknya pengapalan sebagian.
Dan yang terakhir, cara penyampaian LC melalui surat atau telex, dan sebagainya. Lalu, pembukaan atau penerbitan LC, opening atau issuing the credit. Atas dasar aplikasi pembukaan LC yang telah disetujui, bank penerbit membuka dan menerbitkan LC yang ditujukan kepada penerima, yang isinya sesuai benar dengan apa yang telah tercantum pada formulir aplikasi. Ketentuan yang ditambahkan oleh bank penerbit umumnya terdiri dari yang pertama, syarat pengapalan, seperti larangan terhadap penggunaan kapal-kapal berbendera atau negara tertentu. Yang kedua, jangka waktu penyerahan dokumen. Yang ketiga, ketentuan tentang endorsement terhadap dokumen-dokumen yang negotiable seperti BL atau draft dan sebagainya. Yang keempat, reimbursement instruction atau perintah kepada negotiating bank untuk penagihan terhadapnya. Dan yang kelima dan terakhir, ketentuan pengiriman dokumen, kemana dan berapa kali pengiriman. Selanjutnya, LC yang dibuka oleh suatu bank harus memenuhi syarat-syarat umum, yaitu yang pertama, menyebutkan nama dan alamat penerima dan pemohon dengan jelas. Yang kedua, menyebutkan masa berlakunya LC. Yang ketiga, mencantumkan nama bank penerus atau advising bank yang dituju. Yang keempat, mencantumkan dengan tegas jenis LC. Yang kelima, uraian barang harus jelas dan tegas. Yang keenam, ketentuan atau syarat-syarat dalam LC harus jelas, tidak berbelit, dan tidak mensyaratkan hal-hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh penerima atau beneficiary. Yang terakhir, menyatakan bahwa LC tunduk pada UCPDC dengan mencantumkan klausul yang berbunyi, "This credit is subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 1993, Revision ICC Publication 500. Selanjutnya klasifikasi LC. Yang pertama jenis LC. Ada revocable LC yang merupakan LC yang dapat diubah atau dibatalkan oleh penerbit secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak penerima. Yang kedua, irrevocable LC merupakan LC yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak tanpa persetujuan dari penerima dan bank penerbit. Selanjutnya ada irrevocable confirmed LC, merupakan jenis irrevocable LC yang mendapat sebuah konfirmasi sebuah bank pengonfirmasi. Selanjutnya ada side payment LC, merupakan LC yang dimana pembayarannya dilakukan secara tunai segera setelah dokumen yang diisyaratkan diajukan. Yang terakhir ada acceptance LC, merupakan LC yang dimana pembayarannya dilakukan pada jangka waktu tertentu setelah vessel diunjukkan atau setelah barang dikapalkan. Selanjutnya, bentuk khusus kredit berdokumen. Standby LC. Jenis ini lebih dikenal sebagai alat sarana penjamin dan cenderung digunakan di wilayah suatu negara di mana isu jaminan tidak dimungkinkan. Yang kedua, transferable LC. Merupakan LC yang dapat dialihkan dari penerima satu atau lebih ke penerima lainnya. Yang ketiga, back-to-back LC. Merupakan jenis LC yang dimana transaksi melibatkan dua LC, yaitu LC induk dan LC anak. Yang selanjutnya, bentuk khusus kredit berdokumen lagi adalah revolving LC, merupakan LC yang secara otomatis berlaku secara berulang-ulang oleh penerima dalam jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu tanpa harus memasukkan permohonan penerbitan LC baru atau memohon perubahan terhadap LC. Yang kedua, direct close up LC, merupakan jenis LC yang dibayar dibuka setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kredit berdokumen atau documentary credit atau yang dapat kita kenal juga dengan letters of credit atau LC. Sekian dari saya, terima kasih telah memperhatikan dan menonton. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.